Ya, udah ya, kita lanjut. Coba kita lihat exercise mana lagi yang bisa kita bahas. Di sini ada exercise 3. Sudah ya. Yang 4 saya skip dulu. Coba kita lihat outlier ya. Outlier. Ya, oke. Ini kita bahas minggu depan aja ya. Kita lanjut di data integration. Itu bicara tentang outlier ya. Outlier itu data yang jauh berbeda dari rata-rata gitu ya. Ada siapa? Ada siapa? Bolak-balik dari tadi. Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke data integration. Coba kita lihat data integration. Oke, bisa ini. Ini gampang ini. Ya, silakan Anda. Sekarang kita bahas data integration ya. Silakan bikin kopinya. Ya, ini ya saya pernah pakai ini. Ini nggak terlalu sulit. Ya, jadi silakan Anda buka exercise 5 ya. Bicara tentang data integration. Ya, jadi silakan dikasih label pertemuan 6 latihan 3 gitu ya. Oke, jalan. Nah, di sini kita akan mengakses dua file ya. Yang pertama adalah mark.csv, yang kedua adalah student.csv ya. Jadi silahkan kita hapus HTTPS-nya sampai pada sebelum data. Oke, kemudian sama yang kedua kita hapus. Kemudian kita lihat di sini ya. Oke. Nah, kalau di sini perhatikan ada df1 sama ada df2 gitu ya. Berarti df1 mereference pada mark.csv ya. Kemudian oke, ini belum saya restart ya. Kita restart dulu. Oke ya. Kemudian df1 mereference pada mark.csv, df2 mereference pada student.csv. Oke, silakan di run ya. Maka ini kalau kita lihat df1 head, maka ini datanya. Ini adalah df2 head. Ya. Sama kayak tadi. Exercise 5 ya, exercise 5. Ya, exercise 5. Ya. Pernah saya sampaikan ada e-book yang bahkan itu e-book pertama yang pernah saya sampaikan ya. Ada e-book namanya adalah oke, yang tadi sudah belum? Sudah ya.
Nah, di sini bicara tentang merge ya. Pertama, silakan Anda pahami dulu. Yang dipahami apa? Kalau kita melihat save-nya, silahkan ya Anda taruh di sini, kemudian A, kemudian df1 titik save gitu ya. Kita pengen tahu berapa jumlahnya. Hanya ada 232 baris dan hanya ada 3 kolom. Kalau tadi kan ada sampai 20-an ya. Ini contoh sederhana aja. Sebenarnya kalau di SQL ya, ini juga bisa dilakukan. Tapi kalau di sini nanti kita lihat sederhananya ya. Jadi kalau kita lihat di df1, jumlah barisnya cuma ada berapa df1 atau mak? Hanya ada 232 baris. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolomnya apa aja? Student ID, mak, sama city. Ya, nanti kita bisa akses sebenarnya ya. Kalau kita mau ngecek df2, ya bisa aja ya. Nanti di sini, di bawah sini, kita pengen tahu df2 save-nya tuh kayak gimana. Panggil save ya. Oke, di situ ada 232 sama ya barisnya, tapi kolomnya di situ ada 5. Nah, perhatikan kolomnya. Di situ ada yang di mark ya, yang di mark di sini. Di situ ada student ID, ada mark sama ada city. Kemudian di student ada student ID, ada age, ada gender, ada grade, ada employee. Berarti yang membuat mereka nyambung itu apa? Primary-nya atau foreign key-nya? Student ID ya. Student ID yang menghubungkan kedua tabel ini. Kalau kita bicara tentang SQL ya. Nah, di sini bicara tentang ya seperti yang saya sampaikan ya. Perform data integration to both the data frame with respect to the column student ID keyword ya. Jadi kita menggabungkan kedua data frame tadi ya dengan foreign key-nya atau relasinya pada student ID gitu ya. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan hanya df ya. Berarti df itu bukan df1, bukan df2 ya, dia adalah variabel yang berbeda. Kemudian metode yang kita gunakan namanya merge. Apa namanya? Merge. Merge itu menggabungkan ya. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih df1 ya, berarti kita menggabungkan data frame 1, objek reference-nya dengan df2 pada on student ID. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal di UTS bagaimana menggabungkan antara dua tabel ya. Tapi syaratnya di situ ya, masing-masing ada primary key, ada foreign key-nya. Ya, ada yang menghubungkannya, kalau enggak bisa gitu ya. Ya, oke, silakan di-run. Kemudian silakan di-run. Maka sekarang kalau Anda lihat ya, dia sudah gabung ya. Tadi ada 3 tambah 5 berapa? 8. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Kenapa 7? Karena student ID-nya sama gitu ya, di blend di situ ya. Oke, coba kita lihat save-nya. Dia save-nya ada berapa? Apakah ada 232? Ada ya? Oke, berarti student ID-nya sama semua ya. Primary key ya, tidak ada yang sama. Ya, oke. Nah, saya mau sedikit loncat ke e-book yang saya bilang tadi. Sebenarnya kalau mau dicari silakan ya, itu lumayan lengkap ya. Coba kita lihat sebentar. Internetnya masih nyambung nggak? Masih. Ya, oke. Ya, namanya Chris Albon ya, ada Chris Albon. Saya pengen minggu ini Anda latihan ya. Oke, Chris Albon. Saya pikir Anda sudah mulai mengerti bagaimana apa namanya. Ini judul bukunya. Ini bisa dicari juga di versi PDF-nya udah banyak ya. Saya juga pernah tapi saya lupa naruh ya. Di situ kalau di sini tidak, pendekatannya berbeda dengan di e-book yang di sini.
Kalau di sini ibaratnya versinya versi cookbook namanya ya. Versi cookbook. Ya, kalau versi cookbook itu berarti sama dia satu-satu dibahas ya. Kalau tadi ibaratnya lebih kepada best practice-nya aja. Ya, oke. Tapi nanti masalahnya sama seperti tadi ini. Masalahnya adalah dia mereference secara online ya. Tapi ada link alternatifnya ya. Ya, oke. Ya, kelihatan nggak? Ya, yang sampingnya kelihatan nggak? Ya, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, sekarang saya pikir sudah waktunya saya kenalkan Chris Albon. Namanya bukunya apa? Machine Learning with Python Cookbook. Yang chapter 1 di skip aja dulu ya. Ya, chapter 1 di skip aja dulu. Itu bicara tentang NumPy, bicara tentang matriks. Di chapter 2 di situ ada namanya loading data. Namanya apa? Loading data. Ada 2.0, ada 2.1, banyak di sini. Kemudian ada lagi namanya data wrangling. Anda sebagian sudah kita bahas tadi ya. Ada loading data, ada data wrangling, kemudian yang ini nanti belum nih, ada beberapa ya. Oke, yang ini nanti di exercise yang bawahnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lihat nanti di sini kita bisa main misalnya 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 gitu ya. Misalnya kalau saya main di loading data 2.0 ya atau 2.1 lah. 2.0 kan introduction-nya ya. Oke, di sini. Jadi tugas pertama adalah cari ebook ini dulu ya. Cari ebook ini, kemudian nanti dilihat latihannya seperti apa. Ya, oke. Nah, di sini ya. Oke, import dataset digit. Oke. Iya. Oke. Nah, di sini berapa? 2.1 ya. Oke, ikutin yang saya lakukan. Saya ini sedikit ya, muter dulu ya, cari ke ebook sini dulu. Silakan Anda buka Jupyter Lab-nya, kemudian Anda buka plusnya di sini. Kemudian posisinya silahkan Anda posisinya buka di sini aja, new folder. Kemudian Anda kasih latihan minggu ke-6 ya. Dah. Jadi posisinya di folder paling luar ya. Masih di chapter 1 tapi Anda bikin folder baru namanya latihan minggu ke-6. Anda masuk ke sini, kemudian Anda klik di sini ya. Pasti dia muncul seperti ini, kemudian klik yang di sini. Di launchernya Anda klik Python 3, kemudian Anda rename di sini, rename apa namanya latihan apa tadi 4 ya atau berapa lah gitu ya. Nah, oke, sudah siap? Belum. Bikin folder dulu, latihan minggu ke-6, masuk ke foldernya, kemudian bikin filenya. Caranya gimana bikin file? Caranya gimana bikin file? Ya, ini saya delete dulu lah. Ya, saya delete. Ya. Tadi sudah bikin foldernya sudah? Sudah masuk belum? Sudah klik yang tanda plus di atas ini. Nanti muncul kayak gini. Anda klik notebook-nya Python 3. Anda klik di sini. Sudah. Nanti rename di sini. Klik kanan rename. Latihan 3 atau 4 lah. Serah. Tadi kan kita udah ada tuh beberapa ya. Nah, kemudian ini di close saja. Kemudian ini dikecilin aja. Kecilin supaya apa? Sorry. Sudah mau habis. Ya, oke. Nah, di sini sebenarnya cuma buat ini aja sih. Ya, kita lihat di sini perintahnya ya. Kalau mau di copy paste bisa ya, tapi saya pengen Anda ngetik dulu. Silakan ketik from sklearn import dataset pakai S dataset. Nah. Ya.
Oke. Sudah? Kok dia nggak mau? Ini ya. Mau kasih keterangan? Silakan, sebenarnya ada sih. E-booknya juga ada. Coba di-run. From sklearn import datasets pakai S. Error nggak? Bisa ya? Ikutin langkah saya berikutnya. Digit sama dengan dataset pakai S titik load underscore digit. Error. Perhatikan lagi tulisannya. Ini adalah proses mengambil data secara online ya. Ini ada library namanya sklearn. Di dalam sklearn ada ini ibaratnya modulnya lah ya. Kemudian di situ ada ini modul besarnya ya. Ini ada modul kecilnya dataset gitu ya. Nah, ketika kita bilang dataset, ini dataset di sini sama ya. Dataset. Nah, ini load digit, silakan di-run. Error nggak? Enggak ya. Nah, sekarang berarti kita sudah punya variabel namanya digit yang dia menyimpan load digit ya. Kalau Anda pengen tahu dari mana Pak datanya, silahkan Anda bikin dua variabel ini ya. Nah, gini aja deh, fitur. Ya, apa namanya? Fitur. Fitur ini variabel baru ya. Sama dengan digit titik data. Ini. Kemudian satu lagi target sama dengan digit target. Target sama dengan digit. Udah gini dulu. Ya, nanti kita bisa main-main di sini. Ya, ini ya. Oke, semua jalan? Jadi tugas minggu ini adalah belum ya? Bisa running nggak? Bisa ya. Saya jelaskan dulu sedikit di sini ya. Di sini saya kenalkan dengan library namanya sklearn. Sklearn ini library yang banyak dipakai implementasi. Kalau tadi kita pakai Pandas ya. Pandas sebenarnya nanti bisa kita pakai di sini ya. Ini beda maksudnya yang satu ngurusin apa, yang satu ngurusin apa gitu ya. Nah, yang Anda harus pahami di sini adalah kita mengambil data secara online ya. Kita mengambil data secara online. Dari kalau yang sebelumnya kan kita ada nama filenya ya secara lokal gitu ya. Secara lokal kita tahu fisiknya di mana. Kalau di sini kita itu ngambil dulu datanya ya dengan menggunakan bantuan library namanya datasets. Nah, nanti yang di sini adalah yang kita load adalah digit ya. Jadi kalau Anda lihat nanti di e-booknya ya, di situ kita bisa menampilkan datanya. Mungkin pertama kali kita bisa lihat tipenya, bisa nggak ya? Type atau digit type ya. Sebentar, saya cek dulu pakai perintah yang mana. Oke, bukan perintah yang ini, pakai perintah yang kedua. Ya, bunch ya. Oke, type. Fitur, nggak pakai R ya. Oke, nah ini dia. Oke, berarti bunch lebih tinggi lagi. Nah, di sini sebenarnya datanya bukan data frame tapi array ya, namanya array. Nah, ini diabaikan aja, saya cuma ngecek doang. Nah, silakan Anda tulis fitur fitur ya, tenang. Silakan Anda enter ya datanya tuh. Ya. Ini pakai NumPy ya. Coba saya panggil apa aja dia. Save, dia nggak mau save. Nah, ini dia nih. Base terus copy data di type. Pakai di type ya. Template item.
max, min, and byte, and dim, partition, resave, resize, save. Save ada save. Ini dia save ya, sama kayak data frame. Nah, coba di sini ada fitur, ada atribut namanya save ya. Silakan Anda kasih fitur titik save ya, fitur titik save. Berarti di situ datanya ada sebanyak 1797 ya. Kemudian ada 64 kolom ya. Kemudian kalau kita pengen tahu, gini aja, fitur kasih titik kemudian kasih tab ya. Ini kita bisa ngelihat semua. Kemudian kita bisa kira-kira ya sum detail, delete item set. Saya pengen lihat kolomnya, nggak ada ya. Kolom data tadi sudah ya. Fitur data. Ya, enggak, ini sebenarnya dibahasnya di chapter 1-nya ya. Itu bicara tentang array ya, bicara tentang array. Tapi saya pengen minggu ini Anda tugasnya silakan Anda lihat udah pada punya belum PDF-nya? Bapak cariin lah Pak. Aduh, apa namanya tadi? Judulnya apa tadi? Machine Learning with Python Cookbook. Saya pernah ada dulu. Saya lupa naruhnya. Machine Learning, kemudian apa? With Python Cookbook ya, with Python. Kalau nggak dapat di sini cari tempat lain ya. Walaupun ini nggak ngajarin nggak benar nih ya, Chris. Oke, kita lihat. Iya, ada kan? Tidak ada, saudara-saudara. Ya, Anda bisa cari tempat lain ya. Ini bukan? Ini bukan? Ya, mudah-mudahan bisa. Pernah sih saya, tapi naruhnya di mana saya lupa. Ini ya. Second edition bukan? Praktikan. Emang sampai deep learning ya? Yang ini bukan? Burungnya sama burungnya? Sama burungnya ya? Enggak, kadang-kadang ada second edition kayak gitu ya. Ini second edition enggak? Enggak ya? Oke, we got the book ya. Kayaknya sih ini ya. Coba. Ya, kayaknya ini ya. Oke, coba kita lihat. Tadi chapter 2 mana chapter 2? Iya. Ini apa ini? Iya. Ini ya, oke. Kayaknya sih ini ya. Coba kita lihat, supaya Anda bisa ada latihan minggu ini. Kesian minggu lalu nggak ada latihan ya. Itu namanya logika terbalik ya. Logika terbalik apa? Ya. Oke, ini ya. Ini yang tadi ya dibahas sebenarnya di chapter 1 bicara tentang metrik ya, tapi saya pengen gampangnya dulu. Ya, jadi tugas minggu ini adalah yang tadi kayak ya. Tadi apa? 21 ya. Mana tadi? Ya, jadi chapter 1 di skip aja, kita masuk ke chapter 2. Chapter 2 ya. Sebenarnya kalau mencari GitHub-nya juga ada ya. Anda cari GitHub-nya, kemudian itu sudah ada lah, tinggal download kemudian tinggal running aja ya. Ini ya, seperti ini ya. Silakan kalau mau cari GitHub-nya. Nah, yang jadi tugas hari ini adalah di sini ada 21. 21 ini adalah kita mengambil data secara online ya. Yang pertama adalah load digit ya.
Ya, di sini nanti ada datanya. Ya, di sini juga nanti ada load button, ada load iris sama load digit gitu ya. Kalau load digit di sini tadi. Ya. Jadi silakan dicatat ya. Silakan dicatat 2.1. 2.1. Ya, yang tadi belum selesai, Pak. Ya, ini nyambung yang tadi ya. Ini nyambung sama yang tadi ya. Oke, jadi saya bilang tugas saja lah ya. Tugas minggu ke-6 ya. Tugas minggu ke-6 ya. Reference dari bukunya Machine Learning with Python ya. Machine Learning with Python ya. Cookbook ya, cookbook ya. Ini saya pakai sebenarnya ketika ngajar angkatan 2018 ya, pas lagi online ya. Ya, jadi silahkan ini nanti saya download ya. Ini saya download, mudah-mudahan bisa downloadnya. Anda memiliki kesempatan untuk mengubah hidup Anda selamanya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Anda online, aduh saya sibuk. Oke. Ya, oke ya, ini ya. Oke, udah selesai belum? Oke, ini saya kasih ya. Saya kasih download, kemudian mana tadi? Kok nggak ada? Sorry. Dia di mana dia nih posisinya? Posisinya ada di download. Oh, baru muncul. Sorry. Kok nggak ada? Ini ya. Iya. Ya, oke ya. Ya, silakan dicek dulu apa namanya. Jam keduanya online ya? Offline. Ya, kalian online. Udah muncul belum? Ya, udah muncul belum? Ya, sudah ya. Ya, apa aja tadi 2.1. Ya sebenarnya ngerunning aja dulu ya, ngerunning aja dulu. Ya, 21 nanti 21 itu ada variannya. Apa itu varian? Ada variasinya ya, ada variasinya. Sorry. Iya, oke ya. Nah, ini kalau di sini versinya cookbook versinya ya. Kalau cookbook itu dia ngelis banyak gitu ya. Tapi ibaratnya tidak, kadang-kadang nggak ada sambungannya, tidak ada kaitannya. Tapi kalau buku yang lagi kita bahas itu dia nyambung chapter 2-nya, chapter 1-nya ya, dia nyambung semua. Kok nggak ada ya? Ada ya. Oke. Tadi berapa tadi? 21 ya. Nah, kalau Anda lihat di sini kelihatan nggak? Jadi ada loading data chapter 2, ada data wrangling ya. Kemudian ada handling numerical data, ada handling categorical data. Kalau handling text ini agak up ya, dia sudah masuk ke NLP sebenarnya. Mungkin saya nggak bahas handling text ya. Kemudian handling date juga nggak saya bahas. Handling image juga ini OpenCV nih. Ini tiga ini mungkin saya skip aja, nanti masuk kepada beberapa model sama algoritmanya. Sekarang fokus kita ada di loading data. Sebenarnya basicnya di chapter 1 ya. Chapter 1 ini basicnya. Tapi mungkin saya skip dulu. Saya pikir belum waktunya. Anda masuk ke sini. Kita loncat kemana? Ke loading data. Di loading data itu ada 21. Ya, kalau di sini masih bisa run. Kemudian yang nomor 2.2 ini harus ya, wajib ya. 2.2 adalah yang pernah saya sampaikan, bagaimana kita meng-create dataset sendiri ya, walaupun itu dummy lah ya. Jadi 2.2 itu adalah how to create a simulate dataset ya. Jadi 21, 22 ya, silakan. Di sini nggak ada masalah ya. Nanti kita bahas juga sekalian.
ya. Di sini nanti ada yang versi classification, ada yang versi regression, ya. Jadi ada 1, ada 2, ya, kemudian ada 3 kalau nggak salah, ya. Kalau mau gampang, cari aja GitHub-nya di sini, ya. Anda tinggal run aja, tapi nanti dipahami parameternya ketika merubahnya seperti apa, ya. Kemudian itu 2, nah ini udah kita bahas nih. 2.3 udah kita bahas, ya. Walaupun di sini dia secara online ya, dan ini bermasalah linknya ya. Saya cari-cari dapat dari orang Jepang ya. Ada orang Jepang dia ngasih link yang baru. Tapi saya juga lupa naruhnya di mana. Nanti saya cari lagi. Ya, ini kita sudah coba. Ini adalah yang kita lakukan 2 minggu terakhir ini, yang kita pada 2.3. Yang walaupun kita tidak secara online ya, oke. Kita secara lokal aja. Tapi kita menggunakan read CSV dan kita menggunakan Pandas, gitu ya. Jadi ibaratnya saya comot, saya satuin. Oke, itu adalah jadi 2.3 gimana Pak? Ya iyalah ya, 2.3 juga. Ya, 2.3 ya. Oke. Ya, kemudian 2.4. Nah, ini menarik ya, loading an Excel file ya. Jadi silakan nanti kalau misalnya mentok di sininya Anda bikin Excel sendiri ya. Nanti di sini bukan read CSV tapi read Excel ya. Read Excel. Ini silahkan ya, berapa kali saya pakai ini juga. 24 ya. Oke. Kemudian loading JSON file juga ini banyak ya. JSON ini JavaScript ya. Kalau di Python namanya dictionary ya. JSON ini ya ketika kita bertukar data secara online di internet ya, maka format JSON ini digunakan ya. Kalau kita pakai Python, kita convert dulu menjadi Python gitu ya. Jadi saya pikir ini juga bisa ya, cuma yang jadi masalah adalah nanti linknya ya. Nanti linknya saya kasih yang baru, jadi 25 silahkan. Nanti kalau mentok-mentok ya, kasih apa? Anda boleh cari sendiri. Saya pernah dapat itu dari linknya orang Jepang ya. Dan itu bisa dipakai. Kemudian yang 26 ya, 26 sepertinya optional aja ya, 26 optional. Kalau mau dicoba silakan. Ini optional. Oke, udah selesai belum? Kayaknya sih belum ya. Selesai untuk chapter 2 ya. Oke, chapter 3 apa isinya Pak? Chapter 3 itu isinya adalah data wrangling. Data wrangling itu data yang apa wrangling? Wrangling itu rusuh Pak. Data wrangling. Mana Google Translate kita? Nggak ada ya. Tadi kita pakai udah ketutup. Ya udah kita bikin lagi. Google Translate ya. Apa artinya wrangling? Wrangling, data wrangling. Data wrangling. Ya. Bukan rusuh tapi datanya masih bertengkar ya. Pertengkaran data, wrangling. Datanya masih rusuh lah. Datanya belum benar ya. Nah, di sini kita ketemu dengan titik 3.0 ya. Coba kalau kita lihat di sini read CSV sudah kita lakukan, head juga sudah kita lakukan ya. Kemudian di sini kita belajar tentang creating data frame. Jadi 31 gampang itu ya. 31 itu gampang. Ya. 31. Berapa? 3. Kalau kelas pagi saya kasih tugas kayak gini masih kekejar ya. Anak sip gimana Pak? Ya silakan dicoba ya. Oke. 31 sudah ya. Ini creating data frame. Ini gampang. Anda sudah kenal data frame. Ini langsung Anda copy. Kalau di sini nggak ada masalah. Ini tidak perlu pakai data. Maksud saya tidak perlu online ya. Ini 31 silakan dicoba. Kemudian describing the data juga sudah belum. Save sudah ya. Oke, describe mungkin belum. Sudah describe ya. Oke, 32 juga bisa ya. Enggak, sebagian udah kita lakukan gitu ya. Sebagian udah kita lakukan ya. Saya juga ngukur ya. Saya nggak ngasih yang metrik karena belum lah. Navigating juga perlu di sini. Silahkan 33 ya. 33.
Oke. Navigating, kemudian selecting row based on conditional. Oke, 34 masih bisa ini, nggak terlalu kompleks. Nah, kemudian 34 replacing value. Oke, juga bagus. 35 ya. Wah aja Pak, tunggu. Ya. Renaming kolom, oke, 36 juga bagus ya. 36 gitu. Biar cepat pinternya ya. Kemudian nih yang tadi ya, finding the minimum, maximum, sum, average, and count ya. Oke, 37 gimana Pak? 37 gampang ya. 37 ya. Oke, bahasa Inggris Pak. Ya, tinggal dia. Nah ini dia nih tadi yang saya kejar nih. 38 finding unique value. Oke, kemudian handling missing value udah nih kita ya. Udah kita. Ya, tapi kalau di sini dibahas satu-satu. Kalau tadi dalam satu contoh mini project lah contohnya ya. Deleting kolom Pak. Oh, gampang ini. Ya, 310. Ya, kemudian deleting row udah ya. Deleting row sudah gitu ya. Oke, kemudian dropping duplicate row. Udah ini 312. Sebentar. 312 ya. Kemudian oke, sampai situ aja dulu ya. Yang 313 kita bahas di kelas saja gitu ya. Ya, oke, jam berapa sekarang? 11. Target saya 10.15 ya. Oke, masih belum banyak belum selesai ya. Ya exercise juga exercise berapa tadi? Baru exercise 5 ya. Masih ada berapa exercise? Masih banyak. Tapi sekarang saya mulai menggabungkan antara e-booknya yang kedua dengan e-book. Sebenarnya itu e-book pertama yang tadi yang Chris Albon ya. Oke, ya. Jadi saya mau dulu ke yang e-book yang ketiga ya. Sekarang saya masuk ke e-book yang satu. Sebenarnya itu nyambung semua ya. Itu nyambung semua. Ya, kalau ada 1-2 metode yang belum pernah saya temukan ya mungkin karena saya nggak pernah pakai aja gitu ya. Ya tadi contohnya adalah mode ya. Oke, ya tugas itu nggak usah dipikirin ya, dikerjain ya. Jadi ya ibaratnya mungkin pernah saya berikan ya. Belajar itu apa? Belajar ada 2 ya, apa aja? Kalau versi ini saya dapat dari siapa juga saya lupa ya. Yang pertama apa? Mengerti ketika dosen menjelaskan. Ya Pak Julhak, Pak Sidik, Pak Rahmat menjelasin tuh ngerti aja ya. Mengerti ketika dosen menjelaskan. Yang kedua apa? Bisa ketika diberikan tugas ya. Oke ya, bisa ya, bisa. Bisa ini berbahaya ya. Bisa ketika diberikan tugas gitu ya. Berarti kalau bisa gimana Pak ya, dikerjakan ya. Gak usah dipikirin tapi dikerjakan. Itu proses belajarnya ya. Oke ya. Ya, saya pikir seperti itulah. Jadi kalau minggu ini Anda ngikutin, nanti minggu depan ngikutin, lama-lama bisa paham lebih dalam gitu ya. Dan saya juga belum sampai pada menjelaskan algoritmanya secara detail ya. Mungkin nanti algoritmanya saya tidak menjelaskan secara detail banget gitu ya. Tapi mungkin tingkat kedalamannya Anda paham dan Anda bisa mengerjakan menggunakan Jupyter Notebook ini atau Jupyter Lab. Ya, 1 menit lagi. Ada pertanyaan tidak? Belum. Masih ada 1 minggu lagi. Kita ujian tanggal berapa? Tanggal 23 ya. Minggu depan masuk ya. Minggu depan kita selesaikan materinya biar bisa UTS ya. Berarti kalau materi belum selesai belum UTS ya. Apa bisa ya? Enggak ya. Ya, sudah. Jadi banyak enggak tadi? Kelihatannya aja banyak ya. Kelihatannya aja banyak ya. Kelihatannya aja banyak ya. Ya, cara gampangnya gimana Pak? Cara gampangnya cari GitHub-nya ya, cari GitHub-nya. Mana tadi Pak? Mana tadi? Oh, udah saya hapus ya. Ya. Oke, nih sebenarnya ini saya sudah pernah download tapi saya taruh di mana nih ya. Ini ada GitHub-nya ini.
Ya, ini ya, Anda kalau ini download ini, ya, nanti masalahnya di linknya sih, ya. Ini udah beres nih, ya. Oke, tinggal di download nih, saya kasih linknya ya. Nanti tinggal code, kemudian download zip, ya, udah selesai itu. Ya, oke, ya, ini ibaratnya bahkan di sini Anda nggak perlu ngetik-ngetik lagi ya, Anda tinggal ngeran-ngeran aja. Tapi nanti yang jadi masalah itu yang saya kasih tahu, ada linknya beberapa yang sudah mati gitu ya. Ya, jadi di sini chapter berapa tadi? Chapter 2 sama chapter 3 ya di sini. Tinggal download, kemudian tinggal Anda up di Jupyter Lab-nya ya, kayak gitu. Sama seperti tadi ya, tapi kalau di sini ibaratnya lebih singkat, tidak dalam satu project gitu ya. Ya, saya taruh sini ya. Saya buka di Jupyter Net, apa namanya? Nih, udah ada tuh. Udah ada kan? Tuh, udah ada tuh. Udah ada kan? Nih. Oh. Yang mana? Chapter 2. Chapter 2 mana? Udah selesai itu masalah. Tuh, kok nggak ada? Oh, ini. Oh, hilang ya? Ah, ini dia. Ada ya? Tuh, udah ada kan? Yang link yang tadi ya? Link yang tadi. Nah, ada ya? Karena tinggal ganti-ganti di sini. Ya. Oke, sudah ya. Jadi tadi link yang terakhir tuh, ya. Silahkan di download ya. Di download, kemudian nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, Anda nggak usah ngetik ulang ya, tinggal ngeran-ran kemudian dipahami. Ya, oke. Cukup ya, absen udah semua? Ada yang belum absen? Saya akhiri. Ada pertanyaan tidak? Cukup ya, saya akhiri. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan.